Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Rizky. Saya mahasiswa Pendidikan Fisika UNJ angkatan 2023. Jadi saya di sini sedang ada di Negeri 3 Musimpen Jakarta. Jadi saya di sini akan mewawancari guru fisika mengenai manajemen pembelajaran fisika di SMA ini, di sekolah ini. Saya Alvin Rizky, saya mahasiswa Pendidikan Fisika semester 4. Saya di sini ingin mewawancari Bapak terkait manajemen pembelajaran fisika, Pak. Jadi pertanyaannya itu gimana peran guru dalam membimbing siswa selama proses praktikum berlangsung, terutama saat menghadapi kendala teknis atau kesalahan prosedur eksperimen. Apakah ada sistem pendampingan khusus yang diterapkan untuk memastikan pembelajaran itu efektif? Mungkin kesalahannya permasalahan kalau di praktikum itu adalah pertama safety ya, keselamatan di dalam laboratorium. Dan yang kedua tentunya praktikumnya atau pengukurannya itu memenuhi kaidah-kaidah fisika gitu. Kalau misalkan dari safety, bagaimana langkah pengamanan atau keselamatan di laboratorium, sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Biasanya di kelas 10 juga kan ada tentang masalah keselamatan di laboratorium. Jadi ada materi khusus kita jelaskan situ, basicnya. Biar di laboratorium itu etikanya seperti apa, menjaga keselamatan diri seperti apa, segala macam. Makanya kita sering mewajibkan pakai jas red. Nah, gitu, untuk salah satunya melindungi diri. Terus untuk basic-basic pengukuran juga di kelas 10 sebenarnya udah dijelaskan juga, ada pengukuran khusus tuh. Nah, itu di situ bagaimana pengukuran bisa diambil secara akurat, tepat gitu ya, sehingga tidak ada kesalahan pengambilan data gitu. Lalu lanjut ke materi yang dipraktikkan, tentunya kita dibahas dulu langkah-langkah praktikumnya, diberikan dulu kepada anak-anak di hari sebelumnya, dibahas apa aja yang mungkin belum mengerti anak-anaknya. Setelah semuanya rampung, baru tahun berikutnya dilaksanakan. Jadi semuanya itu dilaksanakan tidak hari H doang, tiba-tiba gitu ya, tapi sudah ada pemahamannya atau pembekalannya ke siswa dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi tidak tiba-tiba gitu. Untuk ininya sendiri, ada rencana dulu gak sih Pak sebelum melakukan praktikum kayak gitu? Ya, ada perencanaan. Ya, biasanya kan kalau mau diajar juga saya kan sering dikasih ke anak ya, ajar, dan juga rencana pembelajaran apa aja kita mau hari ini mau ngapain gitu, atau mungkin beberapa sebulan ini ya, empat kali pertemuan dalam sebulan itu mau ngapain aja udah saya kasih tahu. Udah saya kasih tahu juga sambil ngasih plannya. Kayak tadi kalau mereka praktikum berarti minimal pertemuan sebelumnya ngasih tahu langkah-langkah biar jelas. Pas di praktikum tuh waktunya efektif. Anak-anak nggak nanya-nanya lagi, mereka tinggal ambil data aja, tinggal. Jadi perencanaannya memang dari awal semester malah udah dibuat. Oke. Kalau pelaksanaan sendiri kadang suka ada kendala nggak sih Pak? Ya tiba-tiba ada yang nggak berfungsi kayak gitu kan? Ya, memang pas kenyataannya ada beberapa kendala, keterbatasan alat ya. Jadi memang beberapa alat itu kita ya agak udah kuat, seperti jangka sorong misalkan itu ada ketika diputar, gak maju-maju gitu si penjepit itu. Itu kan masalah teknis ya, tinggal ganti cari lagi nilainya. Terus mungkin masih ada anak yang malu-malu pas pertemuan sebelumnya. Jadi mereka nanya lagi pas praktikum, ini maksudnya apa gitu. Oh, kenapa kemarin gak nanya gitu padahal gitu ya. Mungkin baru ngehnya pas apa gitu. Ya, hal seperti itu ada, tapi dengan perencanaan itu bisa meminimalisir kebingungan atau terganggunya dalam eksperimen. Malah pentingnya rencana seperti itu. Kalau misalnya evaluasi nih Pak, kalau evaluasi dari Bapak sendiri itu gimana sih Pak? Setelah melakukan praktikum tuh biasanya kan evaluasi itu Pak. Mungkin ada cara tersendiri buat Bapak mengevaluasi Di praktikum praktikum gitu ya. Nah, di praktikum itu
Biasanya sih evaluasi besar yang saya temukan adalah tetap sih salah salah ngambil data ya, salah pengukuran gitu. Misalkan dalam bandul deh, bandul yang sederhana tuh kan kalau bandul itu bandul harmonis itu harusnya berputar dengan frekuensi yang tetap. Nah itu adalah dengan teknisnya ya disimpanginnya jangan terlalu jauh gitu. Nah masih ada enak yang misalkan terlalu jauh nyimpanginnya, jadi teknik-teknik seperti itu. Lalu juga masalah kalibrasi, masih ada anak yang lupa kalibrasi alat ukurnya dan kurang kurang gitu hasil pengukuran. Dan juga analisa ya, analisa hasil data juga masih ada yang sering kebingungan harus digimanain gitu. Padahal konsep-konsep fisikanya untuk membuktikan hasil mengukur hasil percobaan dengan teori dicocokkan ya tinggal masukkan aja rumusnya gitu. Kadang masih ada yang bingung. Intinya sih mungkin walaupun guru sudah mempersiapkan segala macamnya, kadang peserta didik agak apa ya, bukan sudah tapi mungkin malas untuk mempelajarinya juga di rumah biar lebih apa namanya rajin lagi gitu. Tapi itu bisa dimelasir, makanya di pertemuan sebelumnya ditegaskan lagi atau dikasih lagi ke anak. Ini kita mau praktikum ini langkah-langkah kayak gini, kalian ada yang nggak ngerti nggak? Itu bisa dilakukan oleh kedua kali seperti itu gitu. Semacam galak resik lah, semacam galak resik kalau sebelum masuk ke praktik. Jadi evaluasinya memang persiapannya harus lebih banyak loh dari yang seharusnya gitu. Seperti itu. Baik Pak, untuk itu saya kan udah membuat modul ajar itu Pak. Mungkin ada masukan terkait modul yang saya bikin itu Pak. Saya sih membuatnya tentang statistik halus searah sih Pak. Mungkin ada masukan terkait modul yang saya buat. Jadi sebenarnya saya belum baca juga ya. Tapi kalau dari ini sih saya pakai pendekatan STEM gitu sih Kak. oh oke komunikasi awal. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya sudah mewawancari guru fisika dari sekolah SMA 39 ini. Kebetulan beliau memberi saya nilai segini ya, dan beberapa masukan yang ada dari komunikasi inti dan lain sebagainya. Mungkin itu saja.